Selamat datang Bapak Ibu pada video tutorial LMS Live Unpad, panduan mengelompokkan pertanyaan dalam kuis. Dalam membuat kuis yang terstruktur dan mudah dipahami oleh mahasiswa, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Salah satu caranya adalah dengan mengelompokkan pertanyaan berdasarkan topik atau skenario tertentu. Berikut saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Pertama, pastikan Ibu Bapak telah mengaktifkan mode edit yang ada pada kanan bawah layar dan pastikan mode edit telah aktif. Selanjutnya, pastikan Ibu Bapak telah masuk ke dalam kurs dan telah memiliki kuis yang ingin dikelola. Seperti contoh di sini, Ibu Bapak dapat membuka kuis yang ingin dikelola dan dapat membuka menu question. Pada menu question ini, Ibu Bapak dapat melihat pertanyaan apa saja yang dapat ditampilkan dalam kuis mata kuliah tersebut. Di sini, saya akan mengajarkan Ibu Bapak dalam mengubah susunan pertanyaan dalam kuis. Dengan cara, Ibu Bapak dapat menekan pada bagian ini, kemudian Ibu Bapak dapat menggeser pertanyaan tersebut ke bagian atas atau ke bagian bawah. Jika Ibu Bapak ingin mengubah pertanyaan pertama menjadi pertanyaan kedua, Ibu Bapak dapat mengklik bagian ini dan menggesernya ke bagian bawah, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, jika Ibu Bapak ingin mengelompokkan pertanyaan yang saling berkaitan dalam satu halaman, Ibu Bapak dapat melakukan hal seperti ini. Seperti contoh, ini ada pertanyaan 2 di page kedua dan saya akan mengelompokkan pertanyaan 2 ini ke dalam page 1 bersama dengan pertanyaan nomor 1. Saya akan melakukan move, yaitu saya akan mengklik pada bagian ini dan saya akan menggeser ke bagian page 1. Dapat terlihat bahwa pertanyaan kedua telah berpindah ke page 1 dan pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua telah bergabung. Dapat kita lihat contohnya yang akan ditampilkan kepada mahasiswa. Ibu Bapak dapat mengklik pada bagian kuis dan preview kuis di sini. Di sini, Ibu Bapak dapat melihat bahwa pertanyaan pertama, question pertama, dan pertanyaan kedua itu tergabung. Jadi, seperti itu Ibu Bapak dalam mengelompokkan pertanyaan. Selanjutnya, kita dapat kembali lagi ke dalam question, dan di sini saya akan memberitahukan Bapak Ibu bahwa kita dapat menambahkan judul bagian atau section heading. Seperti contoh, di sini saya akan menambahkan section heading. Ibu Bapak dapat mengklik pada bagian add sebelah kanan, kemudian mengklik a new section heading. Setelah muncul seperti ini, Ibu Bapak dapat menuliskan seperti contoh part B. Atau Ibu Bapak dapat mengklik bagian 1 atau bagian 2, kemudian Ibu Bapak dapat mengklik enter. Di awal, saya juga akan menuliskan, yaitu adalah part A. Kemudian saya enter kembali, dan Ibu Bapak dapat melihat pada bagian kuis di preview kuis. Di sini, jika nanti mahasiswa akan mengerjakan, mahasiswa akan melihat bahwa pertanyaan telah dikelompokkan berdasarkan partnya. Seperti contoh, part A merupakan pertanyaan dari pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan juga 4, dan part B merupakan pertanyaan nomor 5. Jadi, Ibu Bapak dapat lebih mudah mengelompokkan pertanyaan yang ada dalam kuis. Selanjutnya, kita dapat kembali lagi ke dalam question. Di sini, Ibu Bapak dapat menambahkan laman deskripsi pada halaman tertentu. Caranya, Ibu Bapak dapat mengklik pada bagian Add. Kemudian, Ibu Bapak dapat mengklik pada bagian Random Question. Maaf, maksud saya, Ibu Bapak dapat mengklik pada bagian New Question. Di sini Ibu Bapak dapat meng-scroll pada bagian bawah, kemudian Ibu Bapak dapat mengklik Description. Pada deskripsi ini, Ibu Bapak dapat menuliskan skenario-nya. Seperti contoh, di sini saya menulis skenario 1, dan di sini terdapat deskripsi dari judul skenario tersebut. Di sini saya akan menulis penjelasan. Jika Ibu Bapak telah menulis question name dan juga question text, Ibu Bapak dapat mengklik Save Change. Di sini dapat terlihat bahwa sudah terdapat pertanyaan yang berupa deskripsi. Ibu Bapak dapat mengklik pertanyaan deskripsi tersebut dan Ibu Bapak dapat menariknya menuju ke atas. Seperti contoh di sini. Ibu Bapak dapat menaruhnya di bagian atas seperti ini.
Nah, jika mahasiswa melihat, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita akan mencet preview quiz. Part 4. Lalu kita akan next page. Dapat terlihat di sini di dalam pertanyaan kelima itu terdapat informasi terlebih dahulu. Jadi, misalkan Ibu Bapak ingin menambahkan suatu pertanyaan, tetapi Ibu Bapak ingin menambahkan informasi terlebih dahulu atau narasi dari pertanyaan tersebut, Ibu Bapak dapat menggunakan bagian deskripsi ini, yang dimana nanti Ibu Bapak dapat mengisi judul dan juga penjelasannya. Nah, mungkin begitulah langkah-langkah yang dapat Ibu Bapak lakukan dalam menyusun kuis yang lebih berstruktur agar memudahkan mahasiswa dalam menjawab dan meningkatkan pengalaman pembelajaran mereka. Terima kasih dan sampai jumpa pada video tutorial lain.